Sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi saya. Rizik Syihab kualat. Saya ulangi, Rizik Syihab kualat. Ini dikemukakan dengan cukup tegas oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Kualat karena apa? Gara-gara apa? Nah, ini perlu ya untuk kita kemudian ketahui bersama. Ini mengejutkan sekali, saudaraku. Jadi Anda perlu menyimak video ini hingga akhir ya. Karena apa? Gara-gara apa sih seorang Rizik ini kualat? Dan kualatnya itu sampai bagaimana sih? Nah, ini akan disampaikan dengan cukup gamblang ya. Beliau akan belak-belakan di dalam video ini. Kurang lebih seperti itu. Monggo agar supaya kita cross check bersama-sama ya. Takut saya salah paham. Ini pernah viral teman-teman ya. Oke, biar tidak panjang lebar. Seperti biasa sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Nonton di YouTube, Pak. Tuan Rizik Syihab ceramah di ziarah kubur Banten di Makom Waliullah Maulana Hasanuddin Banten. Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Baal. Saya langsung ngebatin, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Ini mudah-mudahan sampai kepada beliau. Beliau mengatakan itu di makam keramat. Saya langsung ngebatin, ini kualat ini Pak, ini kualat. Ternyata benar Bapak Ibu. Masa di makam waliullah dia teriak-teriak Pak, dia orasi. Bahkan mohon maaf ini ada Pak polisi juga, sampai Pak Kapolres diajaknya suruh nangkap kita yang meluruskan ini semua. Sampai segitunya. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah kata saya nggak usah ribut, ini negara hukum, kita nggak boleh tempur yang nggak benar itu. Pokoknya yakin saja, karena dia sudah orasi di sana pasti kualat. Benar Bapak Ibu. Langsung Allah tunjukkan kualatnya. Apa diantaranya? Dia ngomong Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ini kan stres Pak. Dapat ilmu dari mana dia? Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ditambah lagi begini, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nikah sama Nyimas atau Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu bukan bininya Sunan Gunung Jati, itu ibunya. Masa anak kawin sama emaknya? Ini kan su'ul adab ini Pak. Ini sudah su'ul adab ini. Allah langsung tampakkan kualatnya. Nggak usah nunggu lama. Gara-gara dia orasi di Kesultanan Banten, di Makom Maulana Hasanuddin, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Sudah sedemikian rupa. Coba kita, dan dia mengklaim Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati itu keturunan Ba'alwi dari Yaman. Coba jangan, walaupun kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi amat Pak ya, kita belum pernah ngedengar kalau Wali Songo itu dari Yaman. Gitu begini, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Yaman, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Ba'alwi. Kok dikatakan Maulana Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati itu dari Yaman? Begini Bapak Ibu, Nyai Rara Santang ketika masuk Islam diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang itu putra Prabu Siliwangi. Karena sudah masuk Islam diperintah untuk ke Mekah naik haji. Mukim di Mekah, kan orang dulu bukan cuma naik haji, langsung mesantren di sana, langsung belajar di Mekah. Belajar di Mekah, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi. Ini suaminya Nyimas Rara Santang. Nah, Syarif Abdullah Al-Hashimi kemudian diangkat menjadi Sultan Mesir. Dia memimpin Mesir dan Palestina, lalu diberi gelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Nyai Rara Santang kemudian dikasih gelar Syarifah Mudaim. Jadi Nyai Rara Santang berubah namanya Syarifah Mudaim. Lalu menetap di Mesir, lalu punya anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi bapaknya Sunan Gunung Jati itu Syarif Abdullah Al-Hashimi, Sultan Mesir. Siapa itu? Itu putune Kanjeng Nabi.
Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo, Bapak Ibu, bukan Ba'alwi. Maka kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi memerintahkan Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Kalau bahasa kita begini, nah, pulang ke kampung emakmu sana, ke Indonesia. Kamu mendakwahkan Islam di sana. Maka beliau mampir ke Gujarat, mampir ke Aceh, berguru dengan bapaknya Sunan Gresik, lalu kemudian sampai akhirnya ke tanah Cirebon. Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan Cirebon. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, beliau punya anak laki-laki tertua beliau namanya Maulana Hasanuddin, yang terkenal dengan istilah Pangeran Sabo King istilahnya itu ya Pak. Kemudian setelah menjadi sultan, Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda, merebut Banten, maka didirikanlah kerajaan Banten dengan raja pertama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati melihat ada cahaya yang menjulang sampai ke langit. Cahaya itu menjulang sampai ke langit. Maka cahaya itu dikejar. Sampailah beliau di tanah Lampung. Sampai di tanah Lampung. Lalu ke kerajaan Pugung yang ada di Pugung Raharjo, Lampung Timur. Keratuan Pugung, dan menikahi putra dari keratuan, putri dari keratuan Pugung. Anak tertua perempuan keratuan Pugung nggak mau menikah dengan Sunan Gunung Jati karena anak perempuan tertua harus nikah sesama orang keratuan Pugung. Akhirnya menikahi adiknya. Nama adiknya siapa? Putri Sinar Kaca. Dengan pernikahan terhadap Putri Sinar Kaca, hamil dan melahirkan anak namanya Minah Gejalabidin. Jadi putra pertama Sunan Gunung Jati dengan keratuan Lampung, Pak, itu Minah Gejalabidin. Begitu beliau pulang ke Cirebon, cahaya tadi nggak hilang. Balik lagi setahun kemudian ke Lampung, Pak. Kata Sunan Gunung Jati kepada keratuan Pugung, cahayanya belum hilang. Saya tidak boleh menikahi adiknya Putri Sinar Kaca. Saya harus menikahi anak perempuan tertua. Maka Putri Sinar Kaca diceraikan, lalu menikah dengan Putri Sinar Alam. Tinggal pulang ke Cirebon, pernikahan dengan Putri Sinar Alam, melahirkan Minah Gejalaratu. Jadi Minah Gejalabidin dan Minah Gejalaratu itu kakak adik. Cuman beda ibu, cuman ibunya juga kakak adik. Karena nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, satu harus diceraikan. Maka setelah dewasa, dua-duanya berangkat ke Cirebon, diperintahkan keratuan Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana. Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Minah Gejalabidin kemudian mendirikan keratuan Melinting. Minah Gejalaratu diubah namanya menjadi Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka cuman dikasih bibit-bibit lada, kopi. Makanya Lampung tanah lado, Pak. Makanya orang Suwo harus nanam kopi, nanam lado. Karena itu kodrat buat tanah Lampung itu, kodrat buat tanah Lampung. Kopi, lada nggak boleh ditinggalkan. Panjenengan boleh nanam yang lain juga, tapi dua itu jangan ditinggalkan. Jadi padi, lada, kopi. Itu wasiat dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau menetaplah di Lampung Selatan, mendirikan Keratuan Darah Putih. Nah, Ratu Darah Putih inilah, ratu itu bukan perempuan, Pak, laki-laki. Karena untuk adat Lampung dari Saibatin itu kan mesti ratu nyebutnya, tidak boleh raja. Maka kemudian beliau punya cicit, nama cicitnya Raden Intan Kesumaratu I alias Raden Intan I. Cicit-cicitnya inilah yang perang melawan VOC, perang melawan Belanda. Raden Intan I punya putra namanya Raden Imba Kesumaratu II dan punya adik Dalom Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu II perang sampai Tanggamus, sampai Semaka perang itu, Pak, lawan VOC. Panglima tempurnya dari Banten. Makanya Lampung sama Banten pasti temenan, nggak bisa enggak, pasti temenan. Karena ngapa? Kakaknya Raden Muhammad Aji Saka, Maulana Hasanuddin, ngirim orang-orang sakti dari Banten, Pak, untuk membantu Raden Muhammad Aji Saka, untuk membantu Raden Intan perang di Lampung ini. Maka selalu begitu. Makanya kalau terjadi perang pasti
Lampung itu sama Banten, karena kodrat sejarahnya sedemikian rupa. Maka Raden Imba Kesumaratu II ditangkap VOC, dipenjara di Batavia, diasingkan di Timor Belanda, lalu kemudian dibunuh sampai sedemikian rupa. Yang selamat cuman istrinya karena hamil. Siapa yang dikandung? Yang dikandung oleh istri Raden Imba Kesumaratu II adalah Raden Intan II atau Raden Intan Kesumaratu II. Inilah pahlawan nasional asal Lampung yang perang melawan VOC. Ketika Belanda membawa orang-orang Yaman, termasuk Mufti Yaman Habib Usman bin Yahya, Pak, nyuruh kita ditunduk sama Belanda. Apa kata Raden Intan II? Iris dulu tangan. Kau darahmu putih, kamu pantas ngaku cucu Nabi. Tapi kalau masih merah, nggak perlu membangga-banggakan kamu cucu Nabi. Kalau untuk tunduk kepada Belanda sang penjajah, segitunya Bapak Ibu. Sampai kemudian beliau gugur di medan tempur di usia kalau nggak salah 22 tahun. Masih muda beliau Pak Raden Intan II. Makanya nggak punya anak. Karena beliau gugur, maka silsilah keratuan darah putih dimasukkan ke pamannya Dalon Kusumaratu yang punya putra namanya Raden Muhammad Jamil, yang sampai sekarang masih ada Pak di Kuripan sana itu. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kuat indikasinya, sangat kuat indikasinya, keturunan Raden Intan I atau keturunan Datu Darah Putih di Lampung atau keturunan Raden Muhammad Jamil yang ada di Keratuan Darah Putih, terindikasi kuat adalah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita nyembah-nyembah sama cucu palsu, yang asli malah kita abaikan. Halo, halo, halo. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Hari ini di Indonesia Raya tercinta, ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau ngaku berarti bukan ya Pak. Ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Hari ini ada orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya hubbud dunya, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka mencintai harta, tomak dengan harta, gila dunia. Kerjaannya flexing. Tahu flexing Pak? Flexing itu pamer kekayaan. Pamer mobil Ferrari, pamer rumah mewah. Habis itu demo, dia ngajak orang demo, dia dapat duit, dia tambah kaya, yang demo kelenger Pak. Flexing. Ini saja sudah tidak mencerminkan cucu Nabi. Kok cucu Nabi pamer kekayaan? Cucu Nabi itu sayang dengan umat, nggak tega melihat umat kelaparan, bukannya pamer kekayaan. Bahkan Imam Ali berkata, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, itu menyakitkan. Jangan pamer kebahagiaan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kesehatan di dekat orang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya Pak ya? Cocok atau cocok? Makanya Kang Kamal cepatlah. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, flexing, pamer kekayaan. Borok-borok mau ngasih umat, malah kerjaannya ndawir. Apa itu ndawir? Keliling-keliling Pak, keliling ke kiai-kiai, datang ke Kiai Toha, minta sangu. Bahkan ada kejadian, tapi saya nggak sebut daerahnya nggih. Rois Suriah tingkat provinsi. Rois Suriah itu pimpinan tertinggi NU tingkat provinsi. Rois Suriah PW. Didatangi oknum Habib, ndawir minta sangu. Begitu dikasih amplop, amplopnya diginiin. Berapa ini? Kalau kata orang Lampung, mapas Pak. Kiai yang tangannya wulak-walik kita cium, kita jalan saja nggak berani di depannya Bapak Ibu, jalan saja nggak berani pakai kaki kecuali pakai lutut kita. Sama si oknum, berapa ini? Ini sama sekali tidak mencerminkan.
Maka dari itu hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu tentang risalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Hati-hati, nanti kemudian muncul fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Ujian di zaman kemerdekaan, saat umat ini sedang membangun, saat umat ini hidup di alam kemerdekaan, akan muncul fitnah, akan muncul ujian. Dakhunuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku anak cucungku. Apa kata dia? Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Dengan bangganya ngaku-ngaku cucu Nabi. Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Sampai segitunya. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucungku, padahal dia bukan anak cucungku. Wa innama awliyaiyal muttaqun. Sesungguhnya semata-mata anak cucungku, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo? Dihaluin biar nggak ngantuk, Pak. Nggak apa-apa, agak serius ngajinya ya. Didengerin ya. Begini, ternyata sudah disinyalir oleh Nabi. Disinyalir itu bahasa Indonesianya apa ya Pak ya? Ternyata sudah diprediksi oleh Nabi, sudah dikira-kira. Nanti di akhir zaman akan ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, padahal palsu, padahal bukan. Karena dia nggak pantas ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nah, ini yang benar-benar harus kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti. Sekarang begini, buat keluarga besar Nahdlatul Ulama, dimanapun Anda berada, sekarang sejarah NU sudah disimpangkan orang, Pak. Sampai kemarin Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf mengeluarkan instruksi terkait dengan sejarah NU yang sudah disimpangkan. Ternyata ngapura, bukan cuma sejarah NU, Ansor juga. Ada oknum yang mengatakan Ansor itu didirikan oleh Habib dan Habibah. Padahal Bapak Ibu, mungkin kan waktu Ansor pertama kali didirikan, wakil ketuanya bernama Abdullah Ubaid. Gara-gara wakil ketua Ansor pertama namanya Abdullah Ubaid, akhirnya dituduh Ansor didirikan oleh Habib Habibah. Ini sejarah sudah disimpangkan. Maka dari itu Bapak Ibu, beranjak dari berbagai macam penyimpangan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Ansor, bahkan sejarah bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, dan lain sebagainya. Maka kita sampai kepada satu kesimpulan, orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi ini bukan anak cucu Nabi. Mereka cuma ngaku-ngaku. Mulai hari ini siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib kita pertanyakan, wajib kita teliti. Alasannya apa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah seharusnya bagi setiap orang, panjenengan termasuk saya, cemburu, ada sensitivitas terhadap keturunan nasab mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan ingat,
apabila ada yang ngaku-ngaku wajib diteliti oleh ulama hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi kecuali dengan alasan yang benar. Hari ini siapapun yang ngaku cucu Nabi wajib pakai dalil, wajib pakai hujah. Dan Bapak Ibu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menghadirkan dalil dan hujah bahwasanya Bani Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini berdasarkan hujah dan dalil bukan anak cucu Nabi. Ini berdasarkan kitab nasab, berdasarkan sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Maka bagi warga Nahdiyin nggak bisa lagi taklid, Pak. Aku mah taklid aja lah. Ingat, at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah nyata dalilnya, nyata hujahnya, taklid menjadi haram. Ketika hujah dan dalil yang menyatakan putusnya nasab Ba'alwi sudah datang, kita tidak boleh taklid lagi. Halo, halo. Pokoknya nyambung dengerin aja, Bu. Pokoknya ini buat yang santri-santri nih, masuk kuping kanan bablas kuping kiri nggak apa-apa. Tapi nanti pas mau tidur dengerin lagi versi YouTube-nya biar lebih jelas lagi. Baik, saya lanjutkan. Emang nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi? Nggak boleh, haram hukumnya. Orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi kena 2 dosa berdasarkan sabda Nabi. 1, dia telah berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya mutahammidan faqad kafar. Barang siapa yang telah berdusta yang disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu bisa kafir itu, Pak. Hati-hati. Yang kedua, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku saya keturunan dari kaum itu, laisa lahu fihim nasabun, padahal dia bukan dari kelompok itu, bukan dari kaum itu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Awas. Makanya begini Bapak Ibu, klan Ba'alwi di Indonesia ini korban nenek moyang mereka. Mengapa mereka sangat percaya diri mereka adalah cucu Nabi? Itu gara-gara nenek moyang mereka. Yang pertama kali mencantolkan klan Ba'alwi kepada Nabi, kepada nasab Nabi, itu namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakro. Inilah orang yang paling bertanggung jawab, Pak, yang mencantolkan, mencangkokkan nasab Bani Ba'alwi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sekarang ini cuma korban. Makanya kelakuan mereka nggak benar, karena Allah ingin tunjukkan kalau mereka itu memang bukan anak keturunan Nabi. Ini yang harus kita garis bawahi, dan ini yang harus kita sadari. Seorang Rizik Syihab, ya, kualat, ungkapnya begitu. Ini tentu merupakan sebuah informasi yang cukup mengagetkan sekali. Itu perlu untuk Anda ketahui. Gara-gara apa? Karena apa? Sebab apa? Seorang Rizik ini kualat, ya. Jadi silakan agar supaya pemaparan Ustadz Suparman itu, ya, dicerna dengan baik, ya. Silakan saudaraku, khususnya untuk para muhibin ini, ya. Mungkin muhibin yang hadir, ya, itu, ya. Kemudian setelah itu Rizik itu di dalam videonya yang sudah viral, ya, waduh, apa yang telah dia sampaikan? Coba itu kemudian, ya, Ustadz Suparman paparkan itu. Ini pernah viral, ya, pernah viral saudaraku, ya, pernah viral. Jadi gara-gara apa? Kualat menurut beliaunya Ustadz Suparman di dalam video barusan, ya, gara-gara orasi, ya, orasi di makam Maulana Hasanuddin Banten. Itu viewernya, ya, ataupun penyimak dari video yang sudah viral itu 1 jutaan lebih.
Itu saya rasa banyak muhibin yang ikut menyimak ya. Dan semoga saja muhibin juga banyak yang sadar ya. Semoga saja begitu. Seorang Rizik Syihab menyampaikan hal yang begitu. Ini kemudian narasinya ini menunjukkan apa sih? Jadi gara-gara apa? Gara-gara orasi begitu ya, kurang lebihnya orasi di makam Maulana Hasanuddin Banten. Pernah viral. Saya rasa dari penyimak konten ini, video ini, juga pernah lah ya menyimak itu. Jadi kalau kita ya kemudian bahas melebar ya, itu waktu lagi panas-panasnya terkait perdebatan nasab ini, saya selalu ya mengharap dia memiliki data terkait nasabnya. Ternyata sampai saat ini, bagaimana bantahan dari klan-klan mereka, dari klan-klan Ba'alwi ini? Apakah sudah menuntaskan ya pembahasan terkait nasab ya, mereka ini? Apakah sudah bisa menanggapi tesis Kiai Imad dengan ya dalam artian menyelesaikan lah ya. Ini sampai saat ini loh. Di mana datanya? Ada di mana? Kita sedang menunggu, jujur saja. Saya sedang menunggu. Ya. Jadi tentu ya, saya berharap sekali Anda itu mau membuktikan dari kitab nasab sejarah ya tentang Imam Ahmad ya. Itu yang pertama yang perlu ada. Artinya jelaskan versi Anda bagaimana. Nah, coba kita lihat dibantah oleh Gus Aziz ya, dibantah oleh Kiai Imad dan kemudian yang lainnya. Dan bantahannya itu pun itu memakai sebuah data, dan kitab yang Anda bawakan itu ada di abad keberapa. Artinya dalam hal ini polemik nasab ini tidak akan selesai jika Anda itu ya dalam hal ini ya Anda tentu paham. Dan dengan penuh ya harapan, semoga saja nanti ada momen seperti itu ya, ada tempat di mana tempat ini ya netral dan orang-orangnya ya artinya bisa dipertemukan lah antara mereka. Kalau bisa Rizik dengan Taufik ini ya, kalau bisa Rizik, Taufik, Hanifalatos dan siapa itu lagi ya, Bahar Smith dan juga yang lainnya, mungkin dari klan Ba'alwi yang berhadapan dengan Kiai Imad. Ini ya seperti apa nanti ya momennya ketika Kiai Imad ini berhadapan dengan Taufik Sigap, dengan Rizik Syihab ya, bagaimana nanti suasananya, apakah dia akan mampu atau seperti apa? Wah, ini tentu ya merupakan hal yang para netizen ya harapkan ya. Ini sudah lebih dari 2 tahun, sudah lebih saudaraku. Saya mengikuti dari awal itu, awal video Kiai Imad yang di hadapan jamaah atau di atas panggung itu menyampaikan dengan cukup tegas. Saya ikuti dari situ. Saya juga dulu itu mendukung mereka ya, tapi akhirnya setelah ya begini, setelah terlihat ya dilihat seperti ini, wah ini Kiai Imad ini luar biasa gitu. Maka dari itu saya dukung Kiai Imad sampai sekarang. Mungkin sudah lebih ya dari 2 tahun saya dukung Kiai Imad ini, dan mendukung Ba'alwi berapa bulan lah ya, kurang lebih seperti itu. Anda yang mengikuti channel ini saya rasa tahu, saya itu tidak langsung mendukung tesis Kiai Imad ya. Banyak dari para netizen itu juga yang berkomentar, wah ini pelin-pelan dan ini begini-begini. Sebenarnya saat itu ya memang apa namanya, ini bingung ya, sayanya ini bingung. Tapi setelah data oleh beliau dikemukakan ada sebuah dukungan dari dari ilmu genetik, filologi, terbuka ini ya, terbuka. Apalagi ketika melihat ucapan Bahar itu, ketika merespon tesis Kiai Imad, wah itu bukan perungkatkan, itu malah dalam artian ya narasi Bahar ketika menanggapi tesis Kiai Imad itu malah ya Anda yang saya rasa orang-orang akan banyak sadar ini tanggapannya kok begini. Wah itu pernah viral itu video Bahar ya ketika menanggapi tesis Kiai Imad. Kalau tidak salah ini ya, ketika duduk-duduk ya dan menyampaikan orang yang memutuskan, orang yang begini-begini. Wah,
Itu dari saking lamanya mungkin itu saya lupa itu ya. Tapi yang saya ingat, dia nanggapi pakai narasi yang menurut saya tidak memuaskan sama sekali. Jangankan berbahasa memakai memuaskan, ngena itu nggak ngena. Jadi tesis Kiai Mat ini perlu untuk kita dukung ya. Ini bukan dalam artian berbicara soal membenci, bukan ya, bukan. Ini soal ya beliau ini ya penemuannya itu ya, penelitian. Ini soal penelitian di mana nasab mereka itu menunjukkan tidak tersambungkan, begitu, tidak tersambungkan, artinya terputus. Jangan lalu juga para muhibin ini mengatakan, wah ini gerakan yang katanya akan menjaga nasab Nabi. Bagus dong ya, menjaga nasab, artinya peduli, ada yang namanya semangat untuk meneliti. Saya rasa ini bagus dan perlu untuk Anda dukung. Ya maka ya setelah saya sampaikan ini, kemudian yang ingin saya tegaskan juga, ya janganlah ya sampaikan, wah ini gerakan yang katanya begini dan lain sebagainya lah, ada itu ya. Tidak tahu siapa yang pernah menyampaikan. Jangan ya, artinya dalam hal ini Kiai Mat ini ingin dalam masalah nasab ini menyampaikan ini loh hasil penelitian nasab mereka, dan ini hasil terkait ilmu genetik ketika berbicara ya, membahas tentang gen mereka. Dan ilmu filologi juga begitu, saudaraku ya. Artinya sesuai dari bidang dari sejarah begini loh. Jadi semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan dalam hal ini dari apa yang telah saya sampaikan, mohon ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi saya ulangi, apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Jelas ya, jadi mohon di cross check ya, takut saya salah paham atau apalah itu. Itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.